Misalnya gini, kalau saya berdoa, Tuhan kabulkan, ya. Itu semua menunjukkan Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha murah. Itu betul, betul. Buat saya Tuhan itu baik, maha murah, ya. Tapi itu salah satu sisi dari Tuhan. Dalam perjalanan hidup, Tuhan pasti mau mengajar kita lebih banyak lagi. Misalnya kita diminta untuk tidak jadi anak yang manja, ya, yang tidak jadi anak yang hanya menuntut. Tapi bagaimana kita juga bisa berserah. Kita punya tingkat kepasrahan yang besar. Kita punya iman yang lebih besar kepada Tuhan. Biasanya kalau kita itu dikasih terus, biasanya ya mungkin kita hanya berpikir, gampang lah. Tuhan itu mungkin bisa saja kita anggap ya, pokoknya kalau aku minta Tuhan kasih kan. Tapi sebenarnya kita tidak bertumbuh, ya, secara karakter, lebih dewasa, punya pengharapan yang lebih besar, punya iman yang lebih kuat. Biasanya kan ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita tetap percaya, kita berdoa, itu iman kita makin kuat, harapan kita makin besar pada Tuhan, dan kita semakin mengasihi juga orang-orang lain yang mungkin menderita. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami misalnya yang namanya kesulitan, kita mau apa langsung dapat misalnya, ya. Ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa mengentengkan dan juga tidak punya empati kepada orang lain. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi sekali lagi semuanya Tuhan yang paling tahu sih bagaimana membentuk kita lah, karakter kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, makin menyerupai Dia. Nah, konsep kita tentang Allah itu baik kok. Nah, itu kadang-kadang itu harus dibongkar dengan satu kenyataan yang kita hadapi. Misalnya ada kenyataan ketika kita menghadapi jalan kita tuh mentok. Lalu kita bilang, loh Tuhan, kemana Engkau? Kok aku ditinggalkan? Engkau bukannya Allah yang baik, kenapa aku minta gini aja kok nggak dikasih? Misalnya gitu, ya. Nah, ini yang akhirnya kadang-kadang orang itu frustrasi, protes, dan bisa jadi kehilangan iman. Ada orang-orang yang seperti itu loh, ya. Bahwa katanya Tuhan itu baik, katanya ikut Tuhan itu selamat, bahagia. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Nah itu yang perlu kadang-kadang akhirnya, walaupun orang-orang tidak belajar Yohanes Salib, tapi mereka belajar dari hidup. Ternyata Tuhan itu caranya Tuhan mendidik aku bukan hanya dengan memberikan aku apa yang aku minta, tetapi kadang-kadang juga dengan membentuk aku supaya lebih sabar, lebih setia, lebih tabah. Nah, walaupun dia tidak belajar Yohanes Salib, akhirnya dia belajar bahwa ternyata Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan mengizinkan suatu kesulitan terjadi dalam hidupku adalah untuk membentuk karakterku, ya. Jadi akhirnya mengerti juga, ternyata Tuhan itu selain dia baik, dia juga adil, dia adalah Bapa yang bijaksana, yang memberikan apa yang aku butuhkan, begitu. Bukan apa yang aku inginkan saja, kan seperti itu, ya. Jadi akhirnya konsepnya itu berkembang lagi. Bukan hanya Tuhan itu stop baik saja, tetapi dia baik itu bukan hanya karena memberikan apa yang aku minta, tapi dia baik itu karena dia melihat jauh ke depan, apa yang memberikan keselamatan bagiku dan bagi keluargaku, gitu. Jadi yang saya maksud tuh, konsep kita tuh kadang semakin diperlebar, diperluas, sehingga pandangan kita tentang Tuhan, tentang dunia, tentang sesama, tentang kehidupan ini tuh menjadi semakin lengkap, gitu ya, semakin sempurna. Pandangan kita pun semakin luas. Itu yang, apakah bisa menjawab? Iya, bisa. Cuman maksudku, iya, itu bagus maksudnya penjelasannya. Cuman ya mungkin untuk sebagian orang mereka nggak mau seperti gitu, ya. Maksudnya maunya yang enaknya aja. Maksudnya karena maksudnya kan banyak orang yang ikut Tuhan karena emang ikut Tuhan enak gitu loh. Maksudnya kalau doa, kalau ada susah doa, ntar ada jalan keluar. Tapi kan kalau kayak gini, maksudnya ya saya ngerti, tapi maksudku lebih nggak populer lah gitu lah, ya. Betul. Maksudnya untuk jalan yang kita mau pilih, maksudnya supaya mengenal Tuhan lebih lagi dengan cara itu kan, kita kan maksudnya untuk diri kita sendiri, maksudnya pertumbuhan diri kita sendiri. Benar.
Ya, Tapi ya betul. maksudku nggak semua, maksudnya nggak untuk orang-orang yang pertama, misalnya kalau kita ajak orang Oh iya, mengenal Tuhan, ya mungkin orang nggak mau begitu kalau nanti-nantinya oh kok kayak begini, padahal ya tapi ya semua ya perjalanan hidup sendiri masing-masing ya. betul. Benar sekali. Jadi memang di awal-awal pun Tuhan itu kan selalu memberikan kita kemudahan ya. Artinya kita masih baru bertobat, itu biasanya kita berdoa cepat sekali dikabulin. Nah, tapi sekali lagi, apa yang menjadi tujuan kita ikut Tuhan itu bukan supaya hidup kita enak kan, tetapi untuk kita selamat, karakter kita bertumbuh, berkembang menjadi orang yang lebih baik. Nah, caranya untuk sampai ke situ ya kadang-kadang itulah yang kita nggak paham. Tuhan yang paling tahu bagaimana membentuk. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau kita mau ajak orang, ya memang ini perlu untuk keselamatanmu memang ya. Kita nggak ada pilihan bahwa kamu hidup di dunia ini ya memang perlu mengenal tujuan akhir ya, tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar hidup di dunia. Tapi memang yang dikatakan tidak populer itu betul ya, karena orang pada umumnya siapapun ya, dia tingkat level imannya seberapapun ya kepengennya ya yang namanya daging manusiawi, kodrati kita, pengennya yang enak dong. Kita nggak mau menderita. Siapa yang suka menderita? Tidak ada, ya. Nah, tapi setelah kita bertumbuh dalam iman, akhirnya kita mengerti bahwa yang paling baik itu adalah berserah, percaya, pasrah, gitu ya. Dan setinggi jalanku dari jalanmu ya, setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita inginkan, itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Nah itu. Tapi sekarang kita percaya nggak sama Tuhan? Bahwa apa yang Tuhan pikir baik, itu memang yang terbaik. Nah itu yang poinnya di situ. Semakin kita bertumbuh dalam iman, ya, semakin kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itulah yang paling baik, gitu loh. Nah, itu butuh proses bagaimana kita bertumbuh dalam iman sehingga kita akhirnya bisa menyetujui ya, kita bisa sekehendak dengan Tuhan. Nah, itulah yang namanya kekudusan. Kalau kita kehendak kita bisa menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu. Akhirnya kita percaya, kita beriman bahwa apa yang Tuhan berikan, Tuhan rancangkan, itulah pasti yang paling baik buat aku. Nah, itu. Jadi pandangan kita yang saat ini yang baik itu seperti ini. Itu pun yang dikatakan Yohanes Salib, konsep itu kita harus lepasin juga. Supaya kita bisa terbuka pada apa yang Tuhan anggap baik, pada rencana Tuhan, sebenarnya gitu.